Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kertas kerja. Apa sih arti kertas kerja itu sendiri? Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungannya dengan auditnya. Tujuan kertas kerja yaitu mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya, mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit, serta memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Adapun beberapa tipe kertas kerja, yang pertama yaitu program audit. Program audit adalah sebuah daftar prosedur audit yang ditujukan untuk semua audit dengan unsur tertentu. Prosedur audit yang dimaksud di sini adalah semua instruksi detail dalam pengumpulan berbagai jenis bukti audit yang perlu didapatkan saat proses audit dilakukan. Yang kedua yaitu Working Trial Balance. Working Trial Balance adalah sebuah daftar yang di dalamnya mengandung beragam saldo akun dari buku besar akhir tahun yang diaudit pada akhir tahun sebelumnya, kolom penyesuaian, penggolongan kembali sebagai usulan auditor, dan berbagai saldo setelah dikoreksi oleh auditor yang akan muncul dalam audit laporan keuangan. Yang ketiga yaitu ringkasan jurnal penyesuaian atau adjustment. Pada saat memproses audit, auditor bisa saja menemukan kesalahan dalam laporan milik kliennya. Maka dari itu, auditor bisa membuat draft jurnal penyesuaian yang akan dibahas lebih lanjut dengan kliennya. Selain itu, auditor juga akan membuat jurnal penggolongan kembali untuk unsur-unsur yang tidak ada kesalahan dalam catatan klien. Yang keempat yaitu schedule utama. Schedule utama adalah kertas kerja pemeriksaan yang digunakan dalam meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk beragam akun yang berkaitan. Schedule utama ini biasanya digunakan dalam penggabungan berbagai akun dalam buku besar sejenis, yang mana total saldonya akan disajikan dalam satu laporan keuangan. Tipe kertas kerja yang terakhir yaitu schedule pendukung. Kertas kerja pemeriksaan pendukung juga dibutuhkan oleh auditor untuk menguatkan informasi keuangan dan juga operasional yang sudah dikumpulkan. Schedule pendukung juga perlu menyajikan beragam kesimpulan yang sudah dibuat auditor. Pemberian indeks pada kertas kerja. Kertas kerja harus diberi indeks, subindeks, dan indeks silang dalam audit atau pada saat pekerjaan audit telah selesai dilakukan. Pemberian indeks terhadap kertas kerja akan memudahkan pencarian informasi dalam berbagai daftar yang terdapat di berbagai tipe kertas kerja. Susunan kertas kerja. Fungsi susunan kertas kerja yaitu untuk memudahkan review atas kertas kerja yang dihasilkan oleh berbagai asisten dan staf auditor. Berbagai tipe kertas kerja tersebut harus disusun secara sistematik dan dalam urutan yang logis. Susunan kertas kerja yang biasanya digunakan oleh akuntan senior, yang pertama adalah draft laporan audit atau audit report. Yang kedua adalah laporan keuangan auditan. Yang ketiga adalah ringkasan informasi bagi reviewer. Yang keempat adalah program audit. Yang kelima adalah laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat oleh klien. Yang keenam adalah ringkasan journal adjustment. Yang ketujuh adalah working trial balance. Yang kedelapan adalah schedule utama. Dan susunan kertas kerja yang terakhir yaitu schedule pendukung. Terdapat kriteria kertas kerja. Kriteria untuk pemeriksaan kertas kerja yang baik agar kertas kerja pemeriksaan mempunyai manfaat yang optimal harus memenuhi kriteria berikut ini. Kriteria yang pertama yaitu kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Misalnya, case conceit dapat ditaksir dengan angka pada neraca. Kriteria yang kedua yaitu harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak kerugiannya, antara lain membuang waktu dan dapat salah menyalin. Kriteria yang ketiga yaitu dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan dengan menggunakan audit tick mark, misalnya periksa schedule dan cek penjumlahan dengan cara fooding dan cross fooding. Kriteria yang keempat yaitu kertas kerja pemeriksaan harus diindeks atau cross index. Kriteria yang kelima yaitu kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan mereview working papers sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Kriteria yang keenam atau kriteria yang terakhir adalah setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus terjawab. Tidak boleh ada open question atau pertanyaan yang belum